Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar biologi kompetensi dasar 1 kelas 12 IPA semester 5, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita perlu memahami konsep tentang pertumbuhan, yaitu proses bertambahnya ukuran tubuh tumbuhan secara irreversibel. Kata irreversibel mempunyai arti bahwa pertumbuhan itu tidak bisa kembali ke ukuran semula. Faktor penyebab bertambahnya ukuran ada dua. Yang pertama, bertambahnya volume atau massa sel. Yang kedua, yaitu pembelahan sel secara terus-menerus. Pada tumbuhan biji, pertumbuhan diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan adalah pertumbuhan awal biji yang dorman atau non-aktif atau tidak aktif. Faktor yang dibutuhkan pada proses perkecambahan, yang pertama air, yang kedua suhu, yang ketiga oksigen. Tahap perkecambahan ada dua. Yang pertama secara fisika, yang kedua secara biologi. Tahap perkecambahan sebagai berikut seperti yang kalian lihat ini dan seterusnya. Secara sederhana akan Ibu terangkan proses perkecambahan. Yang pertama, biji dorman atau biji yang tidak aktif. Jika biji ini berada di lingkungan yang tepat, di sana terdapat banyak air, maka biji ini akan mengalami imbibisi, yaitu menyerap air masuk. Jika air masuk ke dalam biji, maka akan mengaktifkan hormon gibberellin yang ada pada biji tersebut. Dengan aktifnya hormon gibberellin akan mengaktifkan enzim hidrolitik. Selanjutnya, enzim hidrolitik akan menghidrolisir cadangan makanan yang ada pada biji. Sebagai hasilnya yaitu berupa energi. Energi inilah yang digunakan oleh embrio untuk tumbuh. Macam perkecambahan ada dua, yaitu epigeal dan hipogeal. Epigeal apabila kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Sedangkan hipogeal apabila kotiledon tetap berada di dalam tanah. Hasil dari perkecambahan kita lihat akan dihasilkan radikula dan akan dihasilkan plumula. Artinya plumula itu batang baru, radikula akar
baru. Selanjutnya plumula. Plumula akan tumbuh menjadi batang, cabang, ranting, daun, dan bunga. Sedangkan radikula akan mengalami pembelahan seperti ini, terbagi menjadi 3 zona. Zona yang paling ujung ini disebut zona pembelahan. Zona di atasnya ini zona pemanjangan. Sedangkan yang di pangkal ini zona diferensiasi. Pada zona pembelahan di bagian ujung terdapat tudung akar atau kaliptra. Ini berfungsi untuk melindungi ujung akar apabila dia menyelinap ke dalam tanah supaya tidak rusak. Sebelum kita membahas macam-macam pertumbuhan, kita akan melihat hasil percobaan tentang perkecambahan. Perhatikan hasil percobaan perkecambahan pada biji kacang hijau dan pada jagung. Pada gelas A ini adalah biji kacang hijau, sedangkan gelas B ini adalah jagung. Pada kacang hijau ini adalah contoh perkecambahan epigeal, di mana kotiledonnya terangkat naik di atas tanah. Sedangkan pada jagung kotiledonnya tertinggal di dalam tanah. Berikut kita akan membahas tentang pertumbuhan. Pertumbuhan dibagi menjadi 2. Pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ini pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan memanjang baik pada batang maupun pada akar. Jaringan yang mempengaruhi adalah jaringan meristem apikal. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan membesar. Hal yang mempengaruhi membesarnya batang misalnya adalah jaringan kambium. Jadi anak-anak macam pertumbuhan ada 2, yang satu primer, yang satu sekunder, dan jaringan yang mempengaruhi juga berbeda. Berikut faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dibagi 2. Yang satu faktor dalam, yang satu faktor luar. Faktor dalam ini adalah gen dan hormon. Gen ini diperoleh dari induknya, sedangkan hormon ini diproduksi oleh tumbuhan itu sendiri. Sebagai tugas untukmu, carilah macam-macam hormon di dalam buku apa saja, kemudian tambahkan sebagai catatan. Berikut faktor luar, ini ada air yang di dalamnya ada nutrisi, yang kedua cahaya, yang ketiga suhu, yang keempat adalah kelembaban. Berikut kita akan melihat hasil percobaan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Perhatikan hasil percobaan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan
kacang hijau. Pada gelas A ini diletakkan di tempat yang terang terkena sinar matahari. Sedangkan gelas B ini diletakkan di tempat gelap atau tertutup. Dari gelas A di sini hasilnya adalah batangnya kuat, daunnya hijau. Sedangkan pada gelas B ini batangnya kurang kuat dan daunnya kuning atau hijau sangat muda. Tetapi pada waktu menanam, waktu yang sama, pada gelas B pertumbuhannya lebih cepat. Nah, pertumbuhan lebih cepat itu disebut etiolasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan. Perkembangan itu kemampuan tumbuhan menghasilkan individu baru. Macamnya ada dua, yaitu vegetatif, yang kedua generatif. Nanti kita akan lihat. Nah, yang kedua adalah generatif. Vegetatif itu terbentuknya individu baru tanpa bercampurnya, tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Di sana ada dua macam, yaitu secara alami dan secara buatan. Yang secara alami diantaranya adalah tunas, spora, batang, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang secara buatan, ini tentu saja buatan manusia, ada beberapa juga, diantaranya adalah cangkok, okulasi, enten, dan yang lagi ngetren adalah kultur jaringan. Kemudian yang kedua adalah cara generatif. Ini terbentuknya individu baru yang didahului peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Biasanya ini terjadi pada tumbuhan biji, dan yang menjadi alat reproduksinya adalah bunga. Maka tahapan dari reproduksi secara generatif ini pertama adalah terjadi penyerbukan, yang kedua terjadi pembuahan. Pembuahan ini ada dua macam. Yang pertama pembuahan tunggal, yang kedua pembuahan ganda. Hasil daripada reproduksi pembuahan secara generatif adalah berupa biji. Demikian anak-anak pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.